Justin Hubner bakal absen saat Timnas Indonesia memainkan laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Sebagai pengganti, Elkan Bagot masuk dalam opsi. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek asal Cerezo Osaka di Liga Jepang itu dalam akumulasi kartu. Justin Hubner menerima kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024 dan mengalahkan Timnas Filipina 2-0 pada 11 Juni 2024. Situasi itu memungkinkan terjadi perubahan komposisi pemain. Elkan Bagot tidak masuk skuad Timnas Indonesia dalam dua partai terakhir. Timnas Indonesia mungkin akan dipanggil lagi. Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot diduga karena kejadian di babak playoff Olimpiade 2024 pada Mei 2024. Saat itu, Bagot tidak memenuhi panggilan untuk membela Garuda Muda. Namun, pintu untuk bermain di Timnas Indonesia diklaim kembali terbuka untuk Elkan Bagot. Saya rasa hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot oke-oke saja. Ini kan soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana. Jadi pokoknya, Elkan Bagot tersedia. Habis itu, tinggal keputusan pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak, ungkap Arya Sinulinga. Elkan Bagot memang tidak memenuhi panggilan untuk membela Indonesia di playoff Olimpiade Paris 2024. Namun, Arya yakin bahwa Elkan Bagot dan semua pemain lainnya punya keinginan membela skuad Garuda. Saya rasa sekarang semua pemain mau bermain dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Arya Sinulinga. PSSI masih terus memperjuangkan Maarten Paes agar bisa segera main membela Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu masih terganjal aturan FIFA. Paes pernah membela Belanda U21 kala usianya sudah menginjak 22 tahun. Sementara FIFA punya aturan bahwa pemain tidak memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Karena masalah inilah Maarten Paes belum bisa membela Timnas Indonesia meskipun sudah menjadi warga negara Indonesia. PSSI masih terus memperjuangkan Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Maarten Paes perkembangan masih coba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang, berbarengan semua prosesnya, kata Arya Sinulinga. Dilanjutkan Arya, PSSI berharap Maarten Paes sudah bisa membela skuad Garuda pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Indonesia di babak itu akan dimulai pada September mendatang. Timnas Indonesia berpeluang menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Australia. Untuk itu kehadiran Paes pun bisa menambah kekuatan Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berharap begitu, apalagi Maarten Paes sudah WNI. Sudah lengkap semua dokumennya, ada paspor, ucap Arya. Ole Romeni dipastikan jadi harapan baru Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di bawah sorotan positif dengan berbagai perkembangan penting, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu topik yang paling hangat adalah kemungkinan naturalisasi Ole Romeni, seorang penyerang berbakat dari Belanda. Pelatih Shin Tae-yong sudah memberikan sinyal kuat tentang perlunya memperkuat lini serang Timnas Indonesia, dan Romeni disebut-sebut sebagai salah satu kandidat utama. Pernyataan ini memperkuat spekulasi bahwa Romeni akan menjadi salah satu opsi utama untuk memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Romeni juga memberikan kode kuat melalui media sosial. Ia mengomentari debut Calvin Verdonk bersama Timnas Indonesia dengan satu kata, "Wow." Verdonk adalah mantan rekan setimnya di NEC Nijmegen, dan komentar ini menimbulkan spekulasi bahwa Romeni bersedia mengikuti jejak Verdonk membela Timnas Indonesia. Komentar sederhana ini menjadi sinyal kuat bagi para penggemar yang berharap melihat Romeni berseragam merah putih. Tidak hanya itu, dalam wawancara bersama Football Primer, Romeni mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI yang merasa bangga dan terbuka untuk proses naturalisasi serta membela Timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi oleh Romeni bukan hanya spekulasi semata, tetapi sudah berada dalam tahap yang serius. Fakhri Husaini mengakui ada pemain titipan saat menjadi pelatih Timnas Indonesia U16. Rumor adanya pemain titipan di Timnas Indonesia U16 diungkapkan Hernando Ari di channel YouTube Sport 7 Official.
Hernando menceritakan pengalamannya saat menjalani proses seleksi Timnas Indonesia U16 bersama Timnas Pelajar. Pada saat itu, Hernando tidak lolos seleksi pemain Timnas U16. Dia menyebut saat pengumuman dinyatakan tidak lolos seleksi karena adanya faktor orang dalam yang menitipkan pemain. Pengakuan Hernando membuat netizen menuduh Fakhri Husaini yang menitipkan pemain dalam tim. Hernando sudah membantah bahwa sosok yang menitipkan pemain adalah Fakhri Husaini. Yang saya ingin sampaikan ialah, saya tidak lolos dalam seleksi daerah kota untuk Timnas U16. Yang saat itu dinakodai oleh Coach Fakhri Husaini, bukan saya tidak lolos dalam seleksi yang dilakukan langsung oleh Coach Fakhri Husaini. Adapun saya memohon maaf jika terjadi kesalahpahaman, maksud dalam ucapan saya terutama kepada Coach Fakhri Husaini, tulis Hernando. Di sisi lain, Fakhri mengakui memang ada pemain titipan. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa hubungan antara pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong STY dengan Elkan Bagot baik-baik saja. Arya menyebut Elkan bisa dipanggil untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun tergantung keputusan pelatih. Sebelumnya, beredar informasi Elkan dan STY memiliki hubungan yang retak. Diduga ini buntut dari tidak adanya respons dari sang pemain ketika diminta membela Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024 beberapa waktu lalu. Setelah kejadian tersebut, STY tidak lagi membagi ruang untuk Elkan. Bahkan, juru taktik asal Korea Selatan itu seperti kesal ketika ditanya soal Elkan. Namun, Arya memastikan hubungan STY dan Elkan baik-baik saja. Tak disertakannya Elkan ke dalam tim beberapa waktu lalu, murni kebutuhan tim. Saya rasa hubungan oke-oke saja ya, ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana, kata Arya. Arya mengatakan Elkan bisa dipanggil untuk kejuaraan selanjutnya. Namun, semua tergantung STI apakah menginginkan pemain Ipswich Town itu atau tidak. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku pihaknya mulai melakukan pendekatan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah pemain tersebut Kevin Dix? Arya tidak mau membocorkan. Ia mengaku pihaknya sangat hati-hati membahas pemain keturunan. Terlebih proses baru sebatas komunikasi. Belum ada lanjutan administrasi yang dilakukan oleh PSSI. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan-pembicaraan sudah dilakukan tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya, nama Kevin Dix dan Ole Romeni sedang mencuat bakal dinaturalisasi PSSI. Namun, ini baru sebatas rumor, belum ada pengumuman resminya. Timnas Indonesia akan berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Mengingat lawan yang dihadapi berat, menghadirkan pemain keturunan dirasa menjadi cara yang cocok buat bersaing.